semuanya, selamat datang di podcast BGKPP, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Bahas topik-topik yang relevan, kadang random tapi pastinya sangat seru. Podcast ini hadir untuk bersuara, beraksi dan menginspirasi. Aku Sabrina Angelika, dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut aku super menarik. Dari nol ke puncak, perjuangan yang sering terlupakan. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bareng narasumber yang super cantik dan super menarik, Bintang Anjani dari Duta Lingkungan Sumatera Selatan tahun 2024. Hai. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kakak? Baik juga. Thank you banget udah nyempetin buat hadir di podcast hari ini. Mungkin bisa kenalan dulu nih, Bintang. Siapa dan apa sih kesibukannya sekarang? Oke. Kenalin teman-teman, nama aku Bintang Anjani, biasa dipanggil JJ. Kakak panggil aku JJ aja ya, biar lebih akrab gitu. Sekarang aku siswa aktif di SMA Negeri 11 Palembang, dan alhamdulillahnya juga kemarin aku diamanahkan sebagai runner up 1 Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Menarik banget ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, ada satu hal yang lebih penting nih, J, yaitu dari nol ke puncak, perjuangan yang sering terlupakan. Nah, menurut JJ nih, apa sih arti perjuangan itu? Oke, perjuangan ya. Perjuangan itu bukan cuma hasil akhir ya kak. Perjuangan itu merupakan proses yang dimana kamu mau terus maju, kamu mau terus berjalan walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang rumit. Terus menurut JJ juga nih kak, perjuangan itu tentang konsisten, yang dimana kamu tetap pada tujuan awal kamu walaupun ada gangguan, ada pilihan kedua atau pilihan yang lain, kamu tetap pada tujuan awal kamu gitu. Terus perjuangan juga menurut JJ ya, perjuangan itu yang dimana kamu berjuang untuk kehidupan kamu, untuk diri kamu di masa depan. Perjuangan seberapa kamu bisa memperjuangkan impian kamu itu gitu. Nah, kalau kunci dari JJ itu perjuangan harus konsisten, guys. Nih, kalau dari JJ apa sih tantangan terbesar saat memulai sesuatu dari nol? Oke, tantangan terbesar di JJ mungkin ada dua kak ya. Yang pertama itu rasa takut. Banyak orang mengira gini, musuh terbesar dari kesuksesan itu adalah kegagalan. Padahal musuh terbesar dari kesuksesan itu adalah rasa takut. So, do not be afraid. Jangan takut gagal, jangan takut bermimpi, jangan takut coba lagi. Karena itu semua bagian dari proses, karena itu semua bagian dari perjalanan kita gitu. Terus yang kedua itu adalah konsisten, yang dimana seberapa bisa kamu dan seberapa mau kamu bertahan pada tujuan awal kamu, seberapa mau kamu tetap berada di jalan itu gitu. Terus banyak orang tuh gini kak ya, ketika mereka mengucapkan A, besok atau kapan itu kita nggak tahu, dia pasti akan berpindah atau ke B atau mungkin ke C, nggak tahu gitu bakal berpindah. Nah jadi ketika kita berjuang untuk sesuatu yang kita inginkan, yang paling susah itu adalah konsisten gitu. Jadi konsisten tuh susah banget, J ya. Nah, kalau dari JJ, gimana sih kalau usaha keras yang sudah JJ laluin itu ternyata diremehkan orang lain dan bisa jadi tidak dihargain orang lain? Gimana sih, J, tanggapan JJ? Sedih ya dengernya. Mungkin aku bakal ngerasain aku sedih, aku kecewa, karena kita udah berusaha sekuat mungkin, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih yang terbaik. Tapi nyatanya ketika kita mendengar, kita melihat dari seseorang, usaha kita nggak dihargain gitu, usaha kita tidak diapresiasi gitu. Nah jadi ketika kita ngerasa mereka nggak menghargai kita, disitulah kita boleh berpikir, oh pengakuan seseorang itu tidak penting ya untuk kita. Penting sih penting, tapi nggak terlalu penting. Jadi ini tuh alasan untuk kita terus maju, untuk terus berjalan menggapai mimpi kita itu gitu. Kalau dari JJ udah pernah belum diperlakuin orang seperti itu? Kalau sampai sekarang sih belum ada ya, mungkin yang iri-iri gitu ya, yang panas-panas gitu ya mungkin. Semoga nggak ada ya, J. Iya. Nah, kalau dari JJ gimana sih tetap fokus pada tujuan di situasi yang rumit? Oke. Ada beberapa hal yang membantu seseorang itu terus percaya pada impiannya walaupun dalam keadaan yang rumit gini kak ya. Yang pertama itu tujuan. Kayak JJ nih, ketika JJ meraih suatu impian, tujuan JJ untuk meraih itu untuk membahagiakan kedua orang tua, untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kehidupan kita di masa depan gitu. Terus yang kedua itu adalah keyakinan diri. Seberapa yakin sih kamu bisa raih impian kamu itu? Seberapa yakin kamu bisa gapai impian kamu itu? Terus yang ketiga ini sangat penting sih menurut JJ, dukungan. Ya, dukungan dari kedua orang tua, dukungan dari orang-orang terdekat itu sangatlah berarti ya
berguna untuk kita, apalagi saat kita memperjuangkan impian kita, saat kita berproses gitu. Terus yang keempat itu ada fleksibilitas, yang dimana seberapa bisa sih kamu bertahan, seberapa bisa sih kamu beradaptasi dengan tantangan ataupun rintangan yang mulai datang gitu di proses kamu, di perjalanan kamu. Nah, yang terakhir itu adalah pembelajaran. Nah, ketika kamu melihat kesulitan, itulah saatnya kamu belajar, itulah saatnya kamu tumbuh lagi gitu. Itu aja sih. Nah, kalau dari JJ gimana cara ngebangun mindset bahwa kegagalan itu bagian dari sebuah proses? Oke, mungkin JJ bakal nerapin mindset di diri JJ yaitu learning and growing. Nah, ketika kamu melihat perjalanan hidup itu sebagai proses belajar, ketika kamu gagal, kamu gak bakal kecewa, jamin deh. Nah, terus gimana sih buat ilangin rasa takut gagal? Nah, mungkin kamu bisa anggap itu sebagai proses belajar, bukan berlomba. Nah, ketika kamu gagal, kamu bisa bangkit kembali, kamu bisa coba kembali gitu. Jadi belajar terus ya. Iya, coba lagi gitu. Sampai ke tingkat kesuksesan. Iya, bener banget. Kalau dari JJ setelah kita berbincang ini, aku pengen tahu nih gimana sih perjalanan JJ bisa sampai ke titik ini, titik sekarang gitu, sampai bisa jadi runner up 1 ya Duta Lingkungan Sumatera Selatan tahun 2024. Boleh diceritain J ke kamera kita, ke teman-teman kita di sana? Oke, banyak sih perjalanannya ya Kak ya, yang sebelum JJ ada di titik sekarang, sebelum ada di titik sebagai runner up 1 Duta Lingkungan itu ada banyak. Yang mungkin dari JJ kecil aja ya, JJ itu suka di bidang modeling. Oh, hobi dulu ya? Iya, pertama. hobi, suka di bidang fashion gitu. Ketika JJ melihat modeling nih di dekat JJ, wah cantik banget ya ini orang, wah cantik banget. Bisa nggak ya aku jadi kayak dia gitu? Jadi suka ya J? Iya, suka banget nih kayak ketika JJ ngelihat mereka tuh. Nah, di saat itu JJ tuh mulai keluarin sesuatu yang ada di dalam diri iya, JJ gitu. yang JJ pendam selama ini gitu ya? Gitu ya Kak ya. Nah, saat itu JJ cuma berani ngeluarin keberanian JJ di bidang seni tari gitu. Nah, pas SMP itu JJ pernah ikut lomba tari itu Kak ya. Lomba tari di bidang kabupaten itu. Kabupaten tuh JJ ikut lomba dan alhamdulillahnya JJ tuh dapat predikat berapa ya kemarin? 4 mungkin, harapan 1. Keren banget JJ. Iya. Nah, kemarin tuh sebelum JJ berada di titik sekarang, kemarin itu JJ punya kesibukan di sekolah, cuma belajar. Nah, tiba-tiba JJ lihat ada kesempatan buat ikut di Duta Lingkungan itu. Ada kesempatan, iya ada kesempatan pembukaan gitu, rekrut. Jadi JJ mempersiapkan diri JJ mulai dari pageant JJ, mulai ngeluarin bakat JJ yang terpendam. JJ juga Menyalurkan bakat ya J? Iya, JJ juga belajar buat mengetahui tentang lingkungan gitu, biar JJ siap pas ada di proses itu. Nah, alhamdulillahnya kemarin pas JJ ikut, JJ daftar, banyak tuh proses mulai dari pendaftaran, wawancara, terus ada juga seleksi. Di situ banyak sih perjalanannya wow banget gitu. Dan pas di puncak, alhamdulillah JJ juga nggak nyangka Kak nih ya. JJ tuh nggak nyangka kalau JJ tuh mendapatkan predikat runner up 1 Duta Lingkungan gitu. Yo, buat JJ tuh wow banget gitu, alhamdulillah. Sesuatu yang baru ya J? Iya, itu juga pengalaman JJ pertama dalam mengikuti bidang pageant, dan alhamdulillahnya JJ amanahkan runner up 1 Duta Lingkungan gitu. Baru coba udah jadi runner up 1 ya J? Gimana sih tips and triknya? Mungkin nanti kalau ada episode selanjutnya mungkin kita bisa denger nih dari JJ. Menarik banget loh, tapi banyak insight dan jujur bikin mikir juga sih J. Makasih banget buat JJ udah sharing banyak hal hari ini. Semoga bisa main ke podcast kita lagi ya J. Buat teman-teman pendengar di sana, makasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa untuk follow podcast ini, kasih rating kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.